adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya baik-baik saja. Gimana juga kabarnya Kevin dalam seminggu ini? Apakah Kevin baik-baik saja? Iya. Loh, kok iya? Jangan dilemes gitu. Yuk, kakak akan belajar yel-yel ya. Kalau kakak katakan, bagaimana kabarmu hari ini? Nanti adik-adik jawab ya. Bersama Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk coba lagi ya ke Kevin ya. Apa kabarmu hari ini Kevin? Bersama Yesus, aku dan kau luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk adik-adik, kita akan bernyanyi, kita akan memuji Tuhan ya. Siapa adik-adik? Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah online ya. Pada hari ini kita akan sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama memuji Tuhan ya. Saat pagi hariku datang lagi, hari yang kau beri.
Kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Terima kasih Tuhan akan kebaikan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah online. Biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, dapat menyukakan hati-Mu pada hari ini. Dan kami juga mendapatkan berkat sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami akan memulai Tuhan ibadah online ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita katakan amin. Adik-adik, semuanya bersukacita kan? Kakak berharap semua adik-adik yang di rumah tetap bersukacita ya. Yuk kita akan angkat pujian lagu Cuit Cuit Dubidudap ya. Yuk mari kita goyangkan badan kita ya. Ikuti gerakan kakak ya. Yuk berdiri. Mencintai kita semuanya, mencintai Kak Gina, mencintai Kevin, dan mencintai adik-adik yang di rumah. Makanya kita juga harus bisa mencintai siapa, Kevin? Tuhan Yesus ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa, kita akan sama-sama memuji Tuhan ya.
Selamat pagi semua, dan selamat Hari Jumat Agung untuk kita semua. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, disiapin Alkitabnya, disiapin catatannya. Nah, kakak punya pertanyaan nih untuk adik-adik. Di antara adik-adik, ada yang pernah nonton film superhero nggak? Coba sebutin siapa superhero kesukaan adik-adik. Kalau kakak sih paling suka sama Spider-Man. Kalau adik-adik paling suka sama siapa? Biasanya kalau kita lihat di film superhero, biasanya tuh superhero datang saat dalam kondisi berbahaya. Misalnya ada bus yang sudah mau jatuh ke dalam jurang, lalu Spider-Man datang dan menyelamatkan orang-orang di sana. Biasanya superhero itu datang kalau situasinya sudah berbahaya. Nah, adik-adik sadar gak sih bahwa kita juga setiap hari hidup dalam bahaya? Banyak sekali ancaman yang datang tiba-tiba dan membuat kita masuk dalam situasi berbahaya. Nih, kakak kasih contoh ya. Misalnya tiba-tiba adik-adik terserang penyakit, atau tiba-tiba ada pohon yang menimpa mobil adik-adik, atau adik-adik ditipu oleh orang. Banyak sekali ancaman-ancaman yang tidak kita ketahui dan membuat kita masuk dalam keadaan berbahaya. Selain itu, ada satu hal lagi yang membuat kita hidup dalam bahaya. Dan bahaya kali ini resikonya sangat besar karena dapat membuat kita masuk dalam kematian kekal. Apakah satu hal itu? Ada yang tahu adik-adik? Satu hal yang membuat kita hidup dalam bahaya dan dapat membuat kita masuk dalam maut atau kematian kekal adalah dosa. Setiap hari manusia hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dan setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Hal ini sudah disebutkan loh dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tuh adik-adik, semua orang, termasuk kakak, termasuk adik-adik, semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan resiko ketika kita berbuat dosa itu tidak main-main loh adik-adik. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa ialah maut. Maut alias kematian kekal. Itulah yang membuat kita hidup dalam kondisi yang berbahaya. Karena dosa upahnya adalah maut atau kematian kekal. Namun tenang saja adik-adik, superhero itu nggak hanya di film yang adik-adik tonton kok. Kita juga memiliki superhero yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Siapa superhero itu? Satu-satunya penyelamat kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Baik itu ancaman bahaya dari kehidupan sehari-hari atau ancaman dari dosa, Tuhan Yesus dapat menyelamatkan kita. Dialah satu-satunya sang penyelamat hidup kita. Dan spesialnya, jauh sebelum kita hidup, kita masuk dalam dosa, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menyelamatkan setiap kita. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara mati di kayu salib yang kita rayakan hari ini sebagai hari Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus. Itulah misi Tuhan Yesus di dunia ini. Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kita melalui kematiannya di kayu salib. Hal ini sudah tertulis loh di ayat Alkitab yang sangat terkenal di Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama yuk. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan diberikan melalui kematiannya di kayu salib, jauh sebelum kita hidup. Wah, enak banget ya, Tuhan sudah menyediakan keselamatan untuk setiap kita. Tetapi tetap ada yang harus kita lakukan untuk memperoleh keselamatan itu. Apa coba? Tahu nggak? Tadi sudah tertulis kok di Yohanes 3 ayat 16. Coba kita baca lagi yuk. Supaya kita tahu apa sih yang harus kita lakukan untuk memperoleh keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Kita baca lagi. Yohanes 3 ayat 16. Kita bacanya pelan-pelan ya supaya kita tahu apa jawabannya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Udah tahu belum jawabannya? Ada yang udah tahu dari ayat ini? Yang harus kita lakukan untuk memperoleh keselamatan yang Tuhan berikan adalah kita harus percaya. Tadi dikatakan agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang harus kita lakukan untuk memperoleh keselamatan yang Yesus berikan adalah kita harus percaya. Percaya sama apa sih, Kak? Kita harus percaya akan kematiannya dan kebangkitannya. Kita, anak-anak Allah, harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali. Mengapa kita harus percaya itu? Karena ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan Dia bangkit kembali, artinya Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tadi di awal kakak sudah katakan bahwa upah dosa ialah maut. Artinya ketika kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali, artinya Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, sudah mematahkan upah dosa setiap kita. Itulah yang harus kita percaya adik-adik. Ketika kita percaya bahwa Allah Bapa sudah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus ke bumi ini dan Dia sudah mati di kayu salib dan bangkit kembali di hari yang ketiga, kita akan memperoleh keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Coba yuk sebelum lanjut kita baca dulu ayat Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dari Yohanes 14 ayat 6, kita melihat pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri bahwa hanya Dialah yang dapat menjadi penyelamat kita. Hanya Dialah jalan menuju Allah Bapa. Itulah alasan mengapa Tuhan Yesus ingin menyelamatkan setiap kita. Karena Tuhan Yesus ingin setiap manusia selamat dari kematian kekal di neraka. Tuhan Yesus ingin setiap adik-adik dan kakak menerima kehidupan kekal dan bertemu Allah Bapa di sorga. Kakak yakin setiap adik-adik yang mendengarkan firman ini pasti mau masuk surga kan? Pasti mau hidup kekal kan? Tidak ada yang mau masuk ke neraka dan mengalami kematian kekal. Oleh karena itu, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, percaya dengan kematiannya dan kebangkitannya. Selain itu, kita juga harus mengucap syukur. Kita harus menghargai keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, menaati perintahnya,
menjauhi yang paling Tuhan Yesus benci, yaitu dosa. Kita menjauhi dosa dan melakukan firman Tuhan. Pasti Tuhan Yesus sangat senang karena Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan kepada kita dan kita menghargainya dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oke adik-adik, yuk sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami begitu mengucap syukur karena kami memiliki penyelamat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Engkau sudah datang ke dunia ini, Engkau mati di kayu salib dan bangkit kembali. Itu semua Engkau lakukan untuk menyelamatkan setiap kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami dari kematian kekal atas dosa-dosa yang kami lakukan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas keselamatan yang sudah Engkau berikan melalui kematian-Mu di kayu salib. Dan Tuhan, berikanlah Roh Kudus kepada setiap kami agar kami dapat menghargai keselamatan itu dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup menjauhi dosa, melainkan menaati perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Selamat Hari Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. And God bless you. Dadah.